Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, nikmat yang akan memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan sekali lagi ini nikmat yang sangat mewah, sangat mahal, dan ini yang kita butuhkan, sebagaimana yang disampaikan Imam Ahmad, salah satu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, bahwa manusia itu lebih butuh terhadap ilmu dibanding kebutuhannya terhadap makan dan minum. Karena makan dan minum mungkin kita hanya butuh sekali, dua kali, atau mungkin tiga kali. Tapi ilmu itu kita butuh setiap detik, setiap saat, setiap hembusan nafas kita butuh akan ilmu nafi. Maka bersikaplah sebagai orang yang butuh, kejarlah, melangkahlah. Makanya hadis tentang ilmu itu narasinya itu narasi aktif. Man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu, jadi ada effort menuntut atau mencari, ya, mencari ilmu, wajib bagi setiap muslim dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Lalu juga ada banyak dalil tentang masalah ini. Majtama'a qaumun, tidaklah sebuah kaum berkumpul, dan berkumpul butuh effort. Jadi bukan pasif, bukan nunggu, karena memang ini kebutuhan. Ini adalah kebutuhan, dan Allah akan berikan kebaikan buat kita. Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan berikan dia faqih terhadap agamanya. Dan faqih dalam agama itu artinya paham dan menjadikan ilmu itu karakter. Paham dan menjadikan ilmu itu karakter yang gak bisa dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Maka ini yang harus terus diingatkan, dan itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dijelaskan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu manafa' wa laysa mahfuz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Walaupun hafalan penting, tapi bukan hanya dihafal, tapi harus bermanfaat. Dan kuncinya adalah memuliakan ilmu, hadirin. Bukan hanya belajar, tapi memuliakan. Bedanya apa? Memuliakan itu lebih dalam. Memuliakan itu kandungannya belajar plus gitu loh. Tapi kalau belajar belum tentu memuliakan. Gitu. Bisa jadi kita mempelajari sesuatu dari seseorang, tapi kita tuh nggak acuh sama dia, nggak sopan bisa jadi sama dia. Gitu. Tapi kalau muliakan, belajar santun, beradab, dan itu yang akan membuat seseorang mendapatkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ad-Darimi dan lain-lain. Maka ulama mengatakan, ma wasala man wasal illa bil hurmah, tidaklah seseorang meraih pencapaiannya kecuali dengan memuliakan. Memuliakan itu penting. Makanya para ulama mengajarkan kita untuk respect kepada setiap pihak, dan yang berada di ranking pertama adalah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu semua orang. Respect sama semua orang itu penting. Allah taala bisawab. Maka ini yang perlu kita selalu camkan. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, perkuatlah syahadatin kita, iman kita, tauhid kita, dan
jagalah semangat kita berittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Hadirin Allah muliakan, kita kembali bersama Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, semoga Allah merahmati seluruh jamaah, semoga Allah merahmati semua kita. Kembali ke hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, ketika Imam Nawawi membawakan hadis ini di bab amanah, dan hadis ini berbicara tentang Abdullah bin Zubair menyampaikan bahwa di perang Jamal, ayahnya Az-Zubair itu berdiri dan memanggil beliau dan menyampaikan bahwa hari ini tuh yang terbunuh kalau enggak dalam kondisi menzolimi atau terzolimi. Dan ayahnya menceritakan beliau punya feeling, beliau punya intuisi bahwa beliau akan terbunuh pada hari tersebut dalam kondisi terzolimi. Lalu beliau sampaikan, wa inna min akbari hammi ladaini, di antara yang paling aku pikirkan, yang menjadi beban bagiku yang sangat besar adalah hutangku. Jadi Az-Zubair bin Al-Awwam itu mikirin hutangnya, dan itu beban bagi beliau, itu sangat mengusik beliau. Lalu beliau juga khawatir uangnya nggak bisa membayarkan hutang tersebut, nggak tersisa lagi dari uang itu. Maka beliau memerintahkan Abdullah bin Zubair, anaknya, untuk menjual aset, menjual harta untuk membayar hutang-hutangnya. Lalu Az-Zubair memberikan wasiat sepertiga dan sepertiga dari sepertiga untuk anak-anaknya Abdullah bin Zubair. Dan Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa kalau Abdullah kesulitan, bahkan nggak mampu untuk membayar hutangnya, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fasta'in alaihi bimaulai, mintalah pertolongan kepada penolongku. Lalu Abdullah bertanya, siapa itu maulai? Man maulaka, jadi siapa penolongmu, siapa wahai ayahku? Lalu Az-Zubair mengatakan, Allah penolong saya. Maka Abdullah bin Zubair memberikan testimoni, fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi illa qultu ya maula Zubair iqdi anhu dainahu fayaqdih atau fayaqdiyahu. Demi Allah, tidaklah aku mendapatkan kesulitan dalam melunasi hutang-hutang ayahku itu, kecuali aku berdoa, ya maula Zubair iqdi anhu dainahu fayaqdiyah. Ya Allah, ya penolongnya Zubair, lunasilah hutang-hutangnya. Maka Allah lunasi hutang-hutang ayahku tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan, ada pelajaran yang disampaikan oleh para ulama bahwa ucapan Az-Zubair bahwa wa inna min akbari hammi ladaini, sesungguhnya di antara hal yang paling berat bagiku atau yang paling mengusik pikiranku, yang paling membebani diriku adalah hutangku. Ini memberikan pelajaran penting, kata para ulama, tentang
besarnya perkara hutang. Makanya Allah mengatakan innal istidanata wa in kanat mubahatan, berhutang itu walaupun diperbolehkan, berhutang itu hukumnya boleh hadirin, namun bermudah-mudah dalam berhutang tanpa alasan yang jelas, tanpa kebutuhan, tanpa kebutuhan yang urgen, amrun yantawi ala kathirin minal khuturah, akan membuat seseorang itu berhadapan dengan berbagai macam bahaya, baik ketika masih hidup atau ketika sudah meninggal. Maka ulama mengingatkan kepada setiap muslim untuk hati-hati dalam masalah hutang. Dan jangan lupa memberikan wasiat agar hutangnya dibayar jika dia meninggal dunia. Jadi jangan lupa kasih wasiat ke ahli waris, ke anak-anak. Maka perlunya dicatat hutang itu. Karena ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Sekaliber Az-Zubair bin Al-Awwam, kata para ulama, Zubair bin Awam dengan segala keutamaan beliau, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa fi syiddatu amri dain, hadis ini menunjukkan besarnya perkara hutang. Karena sekaliber Zubair saja, ma'ama sabaqa lahu minas sawabik, dengan segala kesenioritasan beliau, segala keutamaan beliau, segala pahala beliau, kebaikan-kebaikan beliau, itu saja khawatir dituntut karena ada hak orang dalam diri beliau setelah beliau wafat. Jadi sekaliber Az-Zubair saja itu khawatir sekali kalau beliau dituntut karena hak orang. Sekaliber Az-Zubair bin Al-Awwam yang penuh dengan berbagai macam keutamaan. Makanya walaupun sekali lagi diperbolehkan kata para ulama, tapi hati-hati. Jangan berhutang kalau nggak untuk sesuatu yang urgent gitu loh. Jangan berhutang untuk lifestyle misalnya, hati-hati. Sekali lagi, hutang itu boleh, tapi rentan. Dan kalau harus berhutang, yang terbaik itu gunakan praktek Nabi SAW, rahan, gadai. Jadi ada jaminan, biar kalau ada apa-apa udah jaminan itu yang, atau barang yang dijamin itu yang digunakan untuk menyelesaikan, kita aman. Seperti Nabi SAW menggadai baju perang beliau, baju besi beliau. Jadi begitu misalnya tidak bisa terbayar atau wafat, itu yang dijadikan penyelesaian dan aman kita. Itu kalau bisa, usahakan ke arah sana. Tapi intinya jaga diri lah hadirin. Jangan bermudah-mudahan, itu poinnya. Boleh, tapi jangan bermudah-mudahan. Karena resikonya banyak, dan kita lihat kan, ada banyak kasus masalah ini di masyarakat kita.
Makanya para ulama tuh wanti-wanti, diantaranya ucapan-ucapan hikmah tentang masalah ini, dikatakan ad-dainu hammun bil laili mudhilatun bin nahar. Hutang itu membuat kita sedih di waktu malam dan rendah atau hina di waktu siang. Maksudnya apa? Ya waktu malam kalau kita ngutang, apalagi besok jatuh tempo, kita belum bisa bayar, sedih kita tuh. Malam nggak bisa tidur, ngerenung, bengong, sedih. Siangnya itu kata para ulama kerendahan, khususnya ketika ditagih gitu loh, berhadapan dengan orang yang kasih utang, kan ninduk, merasa bersalah, nggak enakan, pokoknya nggak enak lah suasana hati itu. Suasana hati nggak enak. Jadi itu yang perlu kita yang harus kita selalu pikirkan. Dikatakan juga, hadirin Allah muliakan, iyyakum wad-dain, kata para ulama, hati-hati dalam berhutang. Fa inna awwalahu ham wa akhirahu harbun. Karena seringkali awalnya itu kesedihan, kekhawatiran, dan akhirnya itu peperangan. Itu kata orang. Jadi hati-hati dengan hutang, karena seringkali awalnya itu kesedihan dan akhirnya ribut gitu loh. Akhirnya ribut. Itu dari dulu lama mengatakan demikian, hati-hati. Karena banyak kasus akhirnya ribut. Nggak semua kasus tentu saja, tapi banyak kasus tuh ribut, bahkan sampai perang. Dalam nasihat yang lain dikatakan ad-dainu riqun, hutang itu belenggu, ya, belenggu. Rik juga bisa berarti hamba sahaya. Jadi hutang itu, maksudnya hutang itu seringkali membuat seseorang nggak nyaman, seperti psikisnya hamba sahaya, bahkan direndahkan seperti direndahkannya hamba sahaya itu. Makanya ad-dainu riqun, kata sebagian ulama. Falyakhtar ahadukum aina yada'u riqahu. Kalau harus berhutang, maka hendaknya dia pilih ke siapa dia serahkan belenggu dirinya tersebut. Jadi jangan ngasal. Kalau harus berhutang, kita harus milih orang yang benar-benar baik, ngejaga kehormatan kita, terus berjiwa besar dan seterusnya. Jangan main asal pinjam ke siapa orang. Karena begitu pinjam itu seperti rik, kayak kita membelenggu diri kita dengan itu. Dan terbelenggu banyak hal, kehormatan,
nama baik, perasaan, kenyamanan kita, itu kan. Atau banyak orang diteror setelah itu. Makanya kalau harus minjem, harus berhutang, pilih, kata para ulama. Siapa yang bisa ngejaga itu semua? Itu hal penting. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi itu konsep apa ya, resiko-resiko bisa jadi enggak. Ada banyak orang yang hutang karena dia jujur, karena dia butuh dan seterusnya, dia nggak sedih, dan dia bayar terus, bukan nggak sedih kabur, enggak, tapi dia bayar, tapi Allah mudahkan gitu. Tapi ini kasus banyak sedih orang, kepikiran. Ya Az-Zubair aja kepikiran radhiyallahu ta'ala. Jadi ketika kita baca riwayat ini, Az-Zubair radhiyallahu ta'ala berhutang, berarti hutang tuh boleh, tapi ya konsekuensinya beliau kepikiran sampai manggil anaknya Abdullah, saya ini nggak ada yang lebih saya pikirkan daripada hutang saya. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama, hadirin, karena nggak mudah. Itu di dunia, belum lagi itu ketika masih hidup, belum lagi setelah wafat. Nabi SAW bersabda, yukfaru li syahid kullu dhanbin illa dain. Seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid itu diampuni kecuali hutang. Seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Dan secara umum maksud hadis ini, hak orang tuh akan diselesaikan di akhirat. Hadirin, itu maksudnya. Bukan berarti ketika kita meninggal husnul khatimah hutang itu hilang gitu. Enggak, itu hak orang. Iya enggak, hadirin? Antum ngutangin orang 500 juta, lalu dapat kabar beliau meninggal kemarin, dan ketika meninggal ucapan terakhirnya la ilaha illallah, rajin sholat segala macam gitu loh. Lalu antum ngelayat, lalu setelah itu berapa hari kemudian coba mengurus, keluarganya nggak mau bayar. Kata keluarganya, kami rasa ayah kami nggak perlu bayar hutang bapak karena kami yakin beliau husnul khotimah. Kira-kira perasaan antum gimana? Hubungannya apa ya husnul khotimah sama nggak bayar hutang saya? Jadi yukfaru li syahid kullu dhanbin illa dain. Orang yang mati syahid itu semuanya dosanya dimaafkan kecuali hutang. Maksudnya hak orang. Ini kan bahaya, hadirin. Berarti terus diselesaikan, terus itu nggak berakhir. Oleh karena itu, jamaah sekalian Allah muliakan, jangan pernah bermudah-mudah masalah ini. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi
hatta yuqdu anhu. Jiwa seorang mukmin itu muallaq tuh, terkatung-katung dengan hutangnya, terikat dengan hutangnya gitu loh. Terkalungkan dengan hutangnya, artinya belum plong benar, belum selesai sampai dibayarkan, terganjal dengan hutangnya itu Pak. Jadi jiwa seorang mukmin itu terganjal gitu, masih terikat dengan hutangnya sampai dibayar. Sampai dibayar. Makanya hati-hati. Dan Nabi juga selalu bersabda dalam hadis Imam Ahmad, "Wa man mata wa alaihi dain," barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang, "falaysa bidinar wa dirham, walakin bil hasanati was sayyi'at." Jadi barang siapa yang meninggal dan dia punya hutang, maka penyelesaiannya di akhirat itu bukan dengan emas dan perak, bukan dengan uang, tapi dengan pahala dan dosa. Pahala dengan dosa. Makanya tadi kita kembali ke hadis yang sebelumnya, hadis Tirmidzi, jiwa seorang mukmin itu terganjal dengan hutangnya. Di antara keterangan para ulama, dia nggak bisa masuk surga sampai utangnya selesai dulu. Jadi masuknya dia ke surga itu terganjal hutangnya. Bayangin gak sih? Masuknya kita ke surga itu terganjal hutang kita. Dan harus diselesaikan dulu nanti di akhirat. Dan diselesaikannya bukan pakai duit, pakai pahala atau pakai dosa. Maksud pakai pahala apa? Maksud pakai pahala, hadirin, kalau kita punya pahala kita kasih ke debitur kita itu yang ngutangin kita. Jadi kita nggak bayar pakai uang, tapi kita bayar pakai pahala. Dan kalau kita nggak punya pahala, maka dia akan transfer dosa dia ke kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya itu tadi, hati-hati dengan hutang. Dan kalau harus berhutang, itu karena kondisi, karena hal yang urgent. Dan kalau bisa ada jaminan gitu loh, biar clear. Kalau dibayar selesai, aman. Makanya kan hatta yuqdo'an, jiwa seorang mukmin itu terganjal sampai dibayarkan. Ya, kalau dibayarkan aman udah. Sebagaimana Zubair. Makanya kan Abdullah bin Zubair dalam riwayat kan, dengan segala keterbatasan media pada hari itu kan, beliau sampai mengumumkan hutang ayahnya itu di saat musim haji, selama 4 musim haji berturut-turut. Karena ya nggak ada sosial media, nggak ada TV, nggak ada radio. Jadi momen manusia berkumpul kan haji. Jadi beliau umumkan di musim haji, hutang ayah, siapa yang punya hutang kepada ayah saya, siapa yang punya hutang ke ayah saya. Dan 4 musim haji, 4 tahun, bayangin, 4 tahun. Jadi ini nggak mudah. Dan beliau Az-Zubair bin Awam, Az-Zubair, hawarinya Nabi SAW, orang spesialnya Nabi SAW, itu sampai berusaha dibayarkan seperti itu. Jadi hati-hati sekali lah. Boleh, tapi jangan bermudah-mudah, jangan menggampangkan, dan cari jaminan, dan sampaikan, tulis wasiat, dan kasih tahu misalnya ke anak-anak, kalau kita harus berhutang, ayah kalian hutang ini ya, pokoknya kalau ada apa-apa ini jual, ini pakai buat bayar, ini pakai buat bayar, ini pakai buat bayar. Jadi kita aman gitu loh. Dan itu tadi kaitkan dengan
pelajaran kita kemarin, minta pertolongan sama Allah, jujur. Pas kita utang pengen bayar gitu loh, dan ingin bayar secepatnya, nggak nyaman gitu, uang orang ada di kita tuh nggak nyaman, dan niatkan pengen bayar, minta pertolongan sama Allah, nanti Allah akan bayarkan. Sebagaimana kita bahas hadisnya, Allah akan bayarkan. Bahkan bahasa Nabi SAW bahwa addallahu anhu, Allah akan bayarkan hutangnya. Tapi harus ada iradah dulu, harus ada niat dulu, harus ada tekad sama bayar. Nanti Allah bayarin sebanyak apapun. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Tapi kalau udah nggak niat segala macam, itu bahaya. Dan yang kita sebutkan masih itu masih sebagai contoh. Kita belum bahas seluruh dalil-dalil tentang masalah ini. Gitu hadirin. Jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, hadirin, kata walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, lau qutila rajulun fi sabilillah, apabila seseorang wafat di jalan Allah, thumma ash, lalu dihidupkan lagi sama Allah, thumma qutil, lalu wafat lagi di jalan Allah, thumma ash, lalu dihidupkan lagi, thumma qutil, lalu diwafatkan lagi di jalan Allah. Jadi berapa kali wafat di jalan Allah? 3 kali. Ini kalau kan, ini kalau jika wafat di jalan Allah, bangkit di dunia, lalu wafat lagi di jalan Allah, bangkit lagi di dunia, lalu wafat lagi di jalan Allah 3 kali. Wa alaihi dain, dan dia punya hutang. Madakhal jannata hatta yuqda dainuhu, dia nggak akan masuk surga sampai hutangnya dibayar. Hutangnya dibayar. 3 kali wafat di jalan Allah, nggak masuk surga sampai hutangnya dibayar. Hadits riwayat Imam An-Nasa'i dan Hakim, atau disahihkan Imam Hakim, dihasankan Albani. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab, dan hati-hati banget dengan masalah ini. Boleh, tapi harus ekstra hati-hati, harus jujur, harus isti'anah, minta pertolongan sama Allah, dan pas kondisi urgent. Lalu juga kalau bisa kasih jaminan. Allahu ta'ala alam bissawab. Kita buka sesi tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati Imam An-Nawawi. Mohon izin bertanya Ustadz, cara membedakan kesulitan kita bangun untuk beribadah di sepertiga malam terakhir karena lemahnya fisik kita, atau itu hukuman atas dosa-dosa kita. Qadarullah sudah hampir sepekan berturut-turut saya bangun terlambat, padahal jadwal tilawah juga sebelum subuh. Akibatnya beberapa kali saya melewatkan tilawah hanya murojaah di pagi atau siang hari. Qadarullah sepekan ini fisik saya juga sedang sering merasakan lelah. Saya ibu rumah tangga dengan beberapa anak kecil, dan yang paling kecil masih sering menyusu ketika malam. Kadang saya sudah bangun dan berniat bangkit untuk sholat. Qadarullah bayi minta menyusu, lalu saya tertidur lagi. Dan ini terjadi berulang kali, mungkin sejak bayi baru lahir sampai sekarang.
bahkan sudah terjadi sejak anak pertama sampai sekarang anak kelima. Biasanya membaik ketika bayi sudah tidak lagi terbangun di malam hari. Mohon nasihatnya Ustadz, saya sangat merindukan saat-saat sendirian di waktu sepertiga malam terakhir. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, memang salah satu hukuman dari maksiat di waktu siang adalah kesulitan beribadah di waktu malam, khususnya sepertiga malam terakhir. Namun itu laisa alal itlaq, nggak semuanya demikian, karena bisa jadi ini karena faktor kelelahan fisik yang digunakan juga untuk beribadah gitu, yang digunakan juga untuk beribadah gitu. Seperti orang yang dari pagi, siang, sore sampai larut malam belajar, beramal soleh, ngebantu orang, mendidik anak, menyusu kan amal soleh, hadirin. Dan memang tubuh kita ada batasnya, akhirnya belum mampu bangun di waktu sepertiga malam. Itu bisa. Makanya Nabi SAW meminta Abu Hurairah salat witir sebelum tidur. Itu poinnya. Karena Abu Hurairah itu beramal soleh, belajar sampai larut malam. Maka agar tetap dapat salat witir, jika bangun di waktu subuh misalnya, Nabi SAW minta salat witir sebelum tidur. Jadi ada kemungkinan ke sana, ada kemungkinan ke sini gitu loh. Bisa ini karena hukuman, bisa karena memang capek, dan capeknya juga beribadah. Maka solusinya pertama tentu saja perbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar, taubat kepada Allah, biar Allah kasih kekuatan. Terus yang kedua, kalau ingin mendeteksi, lihat bagaimana aktivitas kita di waktu pagi dan siang. Itu kalau alhamdulillah ya, di waktu pagi dan siang, baik pagi dan siang hari ini maupun pagi dan siang kemarin, itu kita berusaha jaga dan aman gitu ya, maka insya Allah ini karena kecapean. Bismillah, semoga itu ya. Tapi kalau iya ya, kemarin tuh saya lalai, saya maksiat, dan pagi ini dan hari ini kejadian lagi, itu kemungkinan teguran, itu hukuman. Jadi banyak doa sama Allah dan jaga waktu siang kita. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ayah saya telah meninggal, tapi beliau tidak mewasiatkan hutang. Lalu tiba-tiba ada kerabat jauh yang mengaku bahwa ayah saya memiliki hutang. Tapi tidak ada bukti juga, Ustadz. Saya ini ragu apakah benar ayah saya memiliki hutang, lalu apakah saya harus tetap membayar? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Yang pertama, inilah pentingnya wasiat, hadirin, dan pentingnya surat hutang itu penting. Kita nih seringkali kalau hutangnya individu dan mungkin dianggap nggak terlalu besar, apalagi keluarga, teman, sahabat gitu-gitu, itu kita nggak nulis surat. Padahal kita tahu bersama ayat terpanjang dalam Al-Quran itu yang berkaitan dengan hutang dan pencatatan hutang. Makanya penting banget nyatat hutang, karena ini berkaitan dengan masa depan kita. Itu tadi kata Nabi SAW, mau sampai wafat di jalan 3 kali itu nggak masuk surga sampai hutangnya dibayar. Jadi mencatat hutang itu penting, dan memberikan wasiat dan kasih tahu orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita. Sebagian kita tuh malu gitu loh, aduh malu, gengsi. Ini emang berat. Makanya kan tadi kan
apa ada unsur kerendahan memang kalau kita berhutang, tapi itu resiko yang harus dijalani. Tawakal sama Allah. Makanya jujur dulu nih, untuk apa nih gitu loh. Dan tulis wasiat. Tulis wasiat, dan sebelumnya tulis surat hutang. Karena kalau nggak ada bukti dan akhirnya ahli waris atau keluarga nggak mau membayar, apalagi kondisi hari ini juga oknum banyak, maka urusannya nanti di akhirat. Allah ta'ala misal. Oleh karena itu coba di double cross check dulu, cari apakah ada saksi, siapa yang ini, terus juga ngelihat siapa yang nagih, orangnya jujur apa enggak selama ini, baik atau tidak gitu loh, punya arah berbohong dan bermain dan menipu atau tidak. Apalagi ini keluarga jauh kan sebenarnya bisa dicek ya, bisa di track. Ini gimana, coba cek. Kalau nggak ada bukti sama sekali dan nggak ada nggak ada indikator sama sekali, Allah Ta'ala membayarkanlah. Salah dalam membayar lebih baik daripada salah dalam tidak membayar. Karena kalau kita nggak membayar karena kita anggap nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada segala macam, apakah membuat hutang ayah kita di hari kiamat gugur? Enggak kan, akan diselesaikan kan, kata Nabi, dengan hasanat dan sayyiat, dengan pahala dan dosa. Tapi sebaliknya, kalau ternyata nggak ada hutang, lalu kita bayarkan karena dia menipu kita, bohongin kita, dan kita udah berikhtiar, maka pertanyaan, apakah akan merugikan kita di hari kiamat? Merugikan nggak? Enggak. Itu nguntungin kita. Kita akan ambil lagi dengan pahala, atau kita akan transfer dosa kita ke dia. Jadi salah dalam membayar itu lebih baik daripada salah dalam tidak membayar hutang dalam kasus ini. Dan kalau nggak mampu, cicil aja, asal kita jujur. Itu tadi toh juga lihat sabda Nabi kan, barang siapa yang benar-benar ingin bayar, addallahu anhu, Allah yang akan bayarin. Intinya kita tuh itikat baik dan berjuang dulu, nanti Allah yang bayarin. Jadi udah itikat baik aja dulu, insya Allah saya akan berjuang, Pak, saya nggak akan lari. Terus ditanya, kok lo pede banget sih, emangnya lo punya duit uang sebanyak itu? Enggak. Kenapa nggak kabur aja? Karena Nabi saya bilang sallallahu alaihi wasallam, Allah yang akan bayarin. Yang penting kita jujur, isti'anah, dan berusaha menyelesaikan. Allah yang akan bayarin nanti. Gitu kan, gitu hadirin. Kalau ada orang paling kaya di Jakarta bilang ke kita, udah selesaikan aja, nanti saya yang bayarin, kira-kira kita pede nggak tuh? Pede. Itu manusia, gimana kalau Allah yang bayarin? Itu yang perlu kita tanamkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah menjaga kita dari hutang. Dan kalau memang Allah takdirkan kita berhutang, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk membayar hutang tersebut, untuk menjaga hak orang dan tidak melantarkan hak orang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga dan tidak terbebani dengan masalah-masalah seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.